Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mohon maaf beberapa hari ini Abdi Kos sakit tipes, jadi harus dirawat di rumah sakit, sehingga pembahasan chapter 262 yang harusnya Senin baru bisa dibahas hari ini. Yap, di video kali ini Abdi Kos akan membahas lebih detail tentang Jujutsu Kaisen chapter 262. Ini adalah chapter yang sangat kontroversi karena hanya berisi 7 halaman chapter. Abdi Kos jadi teringat kejadian bulan Juni 2021 saat GG Akutami sempat hiatus lama karena masalah kesehatan. Saat itu adalah arc pembantaian klan Zenin. Pertarungannya memang epic, tapi hasil gambar GG Akutami jadi mirip sketsa. Buat yang tidak tahu, GG Akutami dari segi gambar memang jelek, tapi kalau jeleknya sudah kebangetan, bahkan mirip sketsa. Bisa dipastikan GG sedang tidak baik-baik saja. Dan ya, di hiatus tahun 2021. Walaupun gambarnya jelek, tapi setidaknya GG masih melengkapi full chapter. Dan di 2024 ini sudah gambarnya jelek, chapternya cuma 7 halaman, dan terjadi setelah libur 1 minggu. Jadi bisa dipastikan GG Akutami sedang tidak baik-baik saja. Libur 2 minggu kemungkinan adalah permintaan GG Akutami untuk rehat total. Jika setelah 2 minggu kondisinya belum membaik, maka bisa jadi Jujutsu Kaisen akan memasuki hiatus yang lebih lama. Jadi ya, kita doakan saja GG Akutami bisa menyelesaikan manga ini. Tidak harus tahun ini sesuai janji dia, bisa mundur lagi juga tidak apa-apa. Yang penting tidak rush ending seperti Bleach. Oke teman-teman, mari kita bahas Jujutsu Kaisen chapter 262. Check out, check it bro. Pertama, kondisi Yuji dan Todo. Yap, meskipun chapternya singkat, tapi di sini kita diperlihatkan kondisi Yuji setelah sempat ditampol oleh Sukuna. Dan ya, Yuji masih hidup, termasuk Todo. Sebenarnya kalau dibilang masih hidup juga kurang tepat, karena harusnya mereka sudah mati di posisi sedekat ini dengan adu domain Unlimited Void dan Malevolent Shrine. Tapi ya, karena Yuta memperkecil domainnya, Sukuna menghilangkan sumpah pengikat 99 detik dengan ikut memperkecil domainnya, sehingga Yuji dan Todo bisa selamat. Dari sini sepertinya Yuji dan Todo tidak bisa melakukan apapun sampai Yuta dan Sukuna selesai adu domain. Kedua, manipulasi sumpah domain Sukuna. Yap, banyak yang belum paham bagaimana Sukuna tetap bisa menggunakan domain walaupun sudah terluka parah, sehingga dengan mudah mengambil kesimpulan plot armor. Menurut Abdi Kos, kesimpulan akhir plot armor khususnya yang tidak rasional adalah kesimpulan terlalu malas untuk menjelaskan manga Jujutsu Kaisen, yang bahkan untuk teknik rumit seperti Limitless bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi apa penjelasan ilmiah Sukuna tetap bisa menggunakan powerful domain meski keadaannya sudah sangat mengenaskan? Mari kita bedah. Untuk menjawab hal ini, kita perlu kembali ke momen chapter di mana Sukuna mengomentari otak Gojo yang rusak. Di situ Sukuna mengatakan kalau teknik kutukan tertanam pada bagian otak yang bernama prefrontal cortex. Ingat, ini yang mengatakan Sukuna loh ya, bukan Gojo. Jadi bisa dibayangkan seberapa jeniusnya Sukuna, yang bahkan Gojo sendiri tidak paham di mana letak teknik kutukannya berasal. Sementara Sukuna bukan hanya paham, dia bahkan tahu bagian otak mana berfungsi untuk jujutsu apa. Nah, dari sinilah Sukuna tidak sadar kalau otak Sukuna juga terkena efek dari Unlimited Void, sehingga saat Sukuna membuka domainnya yang sempat muncul langsung hancur karena bagian otak domain Sukuna yang entah ada di mana terkena Unlimited Void. Nah, di posisi ini keduanya sama-sama di nerf, tidak bisa menggunakan domain. Pertanyaannya, siapa yang lebih parah damage-nya, Gojo atau Sukuna? Jawabannya adalah Gojo. Bahkan GG Akutami sampai repot-repot menggambar kondisi otak Gojo. Yap, walaupun luka Gojo hanya keluar dari hidung, tapi luka tersebut akibat mesin yang rusak. Sementara Sukuna luka di mesin otaknya akibat diketok palu bernama Unlimited Void. Jadi ya, Sukuna hanya perlu mengistirahatkan mesin tersebut sampai bisa digunakan kembali. Sementara Gojo tidak ada pilihan lain, dia harus ganti mesin atau minta bantuan mekanik dari luar seperti Shoko Yeri untuk memperbaiki mesin dia, dan itu pun belum tentu bisa. Tapi ya, setelah melandingkan Black Flash, Gojo jadi punya buff. Dia membuat jalur khusus untuk terus bisa memaksimalkan kinerja otak teknik kutukannya. Kalau teman-teman lihat bagian otak, ada 4 bagian utama, yaitu frontal, dimana ini adalah tempat teknik kutukan yang hancur. Lalu ada parietal, occipital, dan temporal. Yap, dengan Black Flash
Gojo bisa membuat jalur untuk memindahkan fungsi otak teknik kutukannya ke 3 bagian otak yang masih utuh. Dan ya saat melawan para penyihir, setelah melandingkan 4 kali Black Flash, harusnya Sukuna sudah bisa menyembuhkan bagian otak Domain dan menginstan kill semua penyihir. Tapi Black Flash Yuji menghalangi hal tersebut. Jadi Sukuna butuh persiapan untuk membuat hack jalur khusus yang sama seperti Gojo. Bahkan secara eksplisit Sukuna menggunakan segel tangan Gojo. Walhasil terciptalah Domain Malevolent Shrine tiruan, hasil menggabungkan teknik Cliff dan Dismantle dengan teknik Barir yang efeknya sama persis seperti Malevolent Shrine asli. Tapi ya semirip apapun, ini tetaplah domain palsu, bahkan bentuknya tidak menyerupai Malevolent Shrine asli. Untuk itulah Sukuna perlu menambahkan sumpah pengikat pada domain tersebut. Buat yang tidak tahu, sumpah pengikat itu adalah usaha untuk membuff sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. Jadi apa yang dibuff Sukuna dan apa yang dikorbankan? Mari kita bahas sumpah pengikatnya. Sumpah pengikat pertama adalah Sukuna mengorbankan waktu tebasan Malevolent Shrine hanya menjadi 99 detik. Buff yang didapatkan Sukuna dari pengorbanan ini adalah dia bisa memerangkap semua benda tanpa energi kutukan di dalam domain, termasuk Maki Zenin, agar ikut terpotong menjadi debu. Yap, buff Sukuna sebenarnya hanya sesimpel itu, tapi dia harus mengorbankan waktu domain hanya menjadi 3 menit 9 detik. Kalau dipikir-pikir, ini adalah sumpah yang sangat masuk akal. Sumpah pengikat kedua adalah Sukuna mengorbankan kemampuan api Kamino. Yap, api Kamino hanya bisa muncul jika Sukuna sudah menggunakan Dismantle dan Cliff secara bertubi-tubi. Di luar domain, Kamino punya jarak serang pendek dan lambat. Tapi ya, meski jarak serang pendek dan lambat, tapi api Kamino bisa membakar banyak target sekaligus dalam sekali serang. Dan inilah yang dikorbankan Sukuna, yaitu Sukuna tidak lagi bisa menggunakan Kamino untuk membakar banyak target di luar domain. Tapi sebagai gantinya, Sukuna bisa melelehkan semua partikel yang ditebas Cliff dan Dismantle di dalam domain hingga menjadi partikel eksplosif. Sehingga ketika dipantik dengan api Kamino, partikel eksplosif tersebut meledak menjadi bom termobarik. Yap, lagi-lagi sumpah pengikat yang sebanding dan masuk akal. Sumpah pengikat ketiga adalah Sukuna menghilangkan batas waktu 99 detik. Jadi ya, dengan menghilangkan batas waktu 99 detik, maka otomatis domain Sukuna tidak lagi menargetkan penyihir seperti Maki. Bisa dibilang Sukuna rentan terhadap serangan Maki di posisi ini. Untuk menghilangkan sumpah 99 detik, Sukuna mengorbankan ukuran domainnya menjadi sekecil bola basket, sehingga orang seperti Todo dan Yuji bisa selamat dari domain Malevolent Shrine. Yap, lagi-lagi sumpah pengikat yang logis dan masuk akal. Jadi semuanya tergantung pada Yuta atau Maki di waktu 3 menit ini. Tapi ya, belum sampai 3 menit Yuta sudah kalah duluan, karena dia bukan Gojo yang bisa bertarung sambil adu domain melawan Sukuna. Jadi ya, untuk detail sumpah pengikat Sukuna, Abdikos ingin bahas lebih jauh jika ada waktu. Intinya Sukuna selalu menggunakan sumpah pembanding yang setara alias plot armor yang rasional. Ketiga, alasan Yuta tidak tahu domain amplification bisa digunakan di dalam domain. Yap, berbeda dengan kasus sumpah pengikat. Kalau ini Abdikos tidak bisa menjawab secara rasional. Bagaimana Yuta tidak mengetahui kalau Sukuna bisa menggunakan domain amplification di dalam domain, padahal teknik otak Kenjaku memungkinkan penggunanya untuk mengakses ingatan pendahulunya. Untuk menjawab hal ini, Abdikos menggunakan komen dari teman kos yang kemungkinan besar mereka adalah fans Sukuna. Otak dalam tubuh Gojo saat ini bukanlah otak Gojo, melainkan otak Yuta. Itulah sebabnya otak Yuta tidak punya informasi pertarungan Gojo dan Sukuna di dalam domain. Yap, langsung saja Abdikos komentari, otak di dalam tubuh Geto juga bukan otak Geto, tapi otak Kenjaku. Tapi kenapa Kenjaku bisa mengakses ingatan Geto, bahkan secara spesifik menjadi Geto dan mendapat kepribadian dari Geto? Komentar berikutnya, apa mungkin karena teknik Yuta itu cuma sekedar kopian KW super aja? Atau jangan-jangan memang butuh waktu untuk mengakses semua memori, ibaratnya kayak mendownload dulu, berbeda dengan Kenjaku yang permanen. Sedangkan Yuta cuma 5 menit jadi downloadnya masih sekian persen. Mungkin itu yang menjelaskan kenapa Yuta nggak ingat. Yap, komen teman kos ini lebih masuk akal. Ibaratnya teknik otak Kenjaku adalah murni tekniknya, sementara teknik Kenjaku yang dipakai Yuta untuk berpindah ke tubuh Gojo adalah teknik kopi, yang mana itu hanya bertahan 5 menit, bukan hanya 5 menit. Teknik kopi sebenarnya adalah manifestasi dari teknik
yang disalin Yuta, jadi bukan teknik yang sama persis. Buktinya teknik Droof adalah jalur Shikigami yang dimanifestasikan dari teknik Droof setelah Yuta mengkopinya adalah jalur Shikigaminya, bukan mengkopi Shikigami Droof. Selain itu, sepertinya manifestasi dari teknik kopi tidak sekuat teknik aslinya. Sukuna masih bisa bertahan meski ditebas Yuta dengan kopi dari teknik Cliff, dirudal dengan Ice Tin Missile Urotakako, dan juga dibakar dengan maksimum output Jacob Slider. Mengenai butuh waktu untuk mengakses memori di teknik otak Kenjaku yang dikopi Yuta, menurut Abdikos juga masuk akal karena Yuta belum terlihat memiliki kepribadian Gojo layaknya Kenjaku yang memiliki kepribadian Geto. Casingnya saja Gojo dan ada 6S nya, tapi sifat culunya terlihat sekali kalau itu bukan Gojo tapi Yuta Okotsu. Jadi ya, pantas saja kalau Yuta tidak bisa mengakses ingatan Gojo, karena kemungkinan efek dari mengakses ingatan Gojo adalah merubah kepribadian Yuta menjadi Gojo, atau lebih sadisnya mereplace sosok Yuta menjadi sosok Gojo. Dan inilah yang membedakan teknik otak Kenjaku dengan teknik sense atau inkarnasi objek kutukan. Bahkan saking miripnya kepribadian seseorang yang tubuhnya dikendalikan teknik otak Kenjaku, Gojo Satoru dengan Six Eyes sampai tidak tahu kalau sosok yang ada di hadapannya adalah Kenjaku. Six Eyes Gojo 100% menganalisis kalau sosok tersebut adalah Geto Suguru. Namun hati terdalam Gojo sulit menerima kalau sosok tersebut adalah Geto. Yap, semengerikan itu teknik otak Kenjaku jika telah melekat secara sempurna di tubuh korbannya. Video berikutnya tentang manifestasi penuh Rika. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabiko salam Mi.